Halo guys, selamat datang di channel Ruang Olimpiade Indonesia. Kali ini saya akan membahas soal KSN Kimia Kabupaten tahun 2020. Video nanti akan dibagi ke dalam beberapa part supaya tidak terlalu panjang durasinya. Dan langsung saja kita ke video part yang pertama. Oke, soal nomor 1. Dalam suasana basah, logam kobalt dapat mengalami reaksi oksidasi menjadi COOH3, sementara natrium hipoklorit NaOCl dapat direduksi menjadi NaCl. Apabila reaksi tersebut disetarakan, maka koefisien dari kobalt dan NaOCl adalah. Nah, ini termasuk reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, bisa menggunakan cara setengah reaksi atau bisa menggunakan cara Bilox. Nah, kali ini saya akan menyetarakan reaksinya menggunakan cara setengah reaksi. Jadi kita tuliskan senyawa yang bereaksi terlebih dahulu. CO bereaksi dengan NaOCl menghasilkan COOH3 ditambah NaCl. Nah, di sini kita harus bisa menentukan Bilox setiap unsurnya di dalam reaksi ini. Bilox dari CO adalah 0, Bilox dari Na plus 1, Bilox oksigen min 2, Bilox Cl di sini adalah min 1. Kemudian Bilox CO di dalam senyawa COOH3 adalah plus 3, Bilox oksigennya min 2, Bilox hidrogennya plus 1. Lalu Bilox Na di dalam senyawa NaCl adalah plus 1, Bilox Cl-nya min 1. Nah, di sini terjadi perubahan Bilox untuk unsur CO dan juga unsur Cl. Untuk menyetarakan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi, kita bisa lakukan dengan cara menghitung selisih kenaikan Biloxnya dan juga selisih penurunan Biloxnya. Lalu nanti kita samakan. Di sini Bilox dari CO naik dari 0 menjadi plus 3, naik sebesar 3. Bilox Cl di sini turun dari plus 1, mohon maaf di sini harusnya plus 1, menjadi minus 1. Berarti turun sebanyak 2 kali. Nah, Bilox CO di sini naik sebanyak 3, sementara Bilox Cl turun sebanyak 2. Maka untuk menyamakan kenaikan dan penurunan Bilox keduanya, kita gunakan prinsip KPK. 3 sama 2, KPK-nya 6. Maka yang 3 ini harus kita kalikan 2 supaya jadi 6. Yang 2 kita kalikan 3 supaya jadi 6. Sehingga dari sini kita tahu koefisien dari CO adalah 2 karena tadi kita kalikan 2 kenaikan Biloxnya. Sementara koefisien dari NaOCl adalah 3 karena kita kalikan 3 tadi. Sehingga jawabannya 2 dan 3, yaitu yang A. Kemudian soal nomor 2. Massa CaCl2 yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan CaCl2 dengan konsentrasi 0,2 molar adalah. Pertama, kita gunakan rumus molaritas untuk menghitung berapa mol CaCl2 yang ingin dibuat. Rumus molaritas adalah sama dengan mol dibagi volume. Maka mol sama dengan molaritas kali volume. Nah, kita bisa hitung mol dari CaCl2. Molaritasnya 0,2,
volumenya 500 ml. Jika kita gunakan volume dalam mililiter, maka mol yang kita dapat dalam satuan milimol. Sehingga molnya sama dengan 100 milimol. Kita bisa jadikan dalam mol, tinggal kita bagi 1000 jadinya 0,1 mol. Setelah kita dapat mol CaCl2, kita bisa hitung massa dari CaCl2. Massa sama dengan mol dikali mR. Massa CaCl2 sama dengan mol CaCl2 yaitu 0,1 dikalikan mR CaCl2 adalah 111. Teman-teman bisa hitung dengan cara menjumlahkan nilai AR dari Ca ditambah 2 kali ArCl. Silakan bisa lihat tabel periodik unsur. Maka kita bisa dapat massa dari CaCl2 adalah 11,1 gram. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Di antara kelompok senyawa berikut ini, yang merupakan senyawa ionik adalah senyawa ionik memiliki ciri khas dapat terionisasi menjadi kation atau ion positif dan anion atau ion negatif. Selain itu, ciri khas senyawa ionik adalah kationnya itu berasal dari unsur logam dan anionnya berasal dari unsur non-logam. Nah, di sini yang termasuk senyawa ionik adalah jawaban yang B. Karena di sini senyawa NH4Cl adalah senyawa ionik yang terdiri dari kation NH4+ dan anion Cl-. Lalu senyawa NaCl juga senyawa ionik. Kenapa? Karena kationnya berupa ion Na+. Ion Na+ berasal dari suatu unsur logam. Sementara anionnya adalah Cl- yang berasal dari unsur Cl, yaitu unsur non-logam. Senyawa Na2O2 juga termasuk senyawa ionik karena terdiri dari kation Na+ dan anion O2 2-. Nah, contoh senyawa yang tidak termasuk senyawa ionik adalah NF3, N2O4, dan sebagainya. Kenapa NF3 tidak senyawa ionik? Karena kita bisa lihat di senyawa NF3 ini terdapat unsur nitrogen dan fluorin. Unsur nitrogen adalah unsur non-logam dan unsur fluorin juga termasuk unsur non-logam. Maka senyawa NF3 merupakan senyawa kovalen, bukan merupakan senyawa ionik. Jadi itu ciri khas dari senyawa ionik. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Asam sulfat dibuat dengan mereaksikan 400 gram SO2, 175 gram O2, dan 125 gram H2O. Reaksi berlangsung menurut persamaan reaksi berikut. Nah, ini persamaan reaksinya belum setara. Pernyataan yang tidak benar adalah pertama kita setarakan terlebih dahulu persamaan reaksinya. SO2 ditambah O2 ditambah H2O menghasilkan H2SO4. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah sulfurnya sudah sama di sisi kiri dan di sisi kanan. Jumlah hidrogennya juga sudah sama. Berarti sisa jumlah oksigennya. Kita lihat di sisi kiri
jumlah oksigen totalnya ada 5. Di sisi kanan ada 4. Nah, supaya sama, maka koefisien O2 di sini kita kalikan dengan setengah, supaya jumlah oksigen total di kiri jadi 4. Nah, biar persamaan reaksinya jadi lebih bagus, kita kalikan semua koefisien senyawanya dengan 2. Jadinya 2SO2 ditambah O2 ditambah 2H2O menghasilkan 2H2SO4. Nah, ini persamaan reaksi setaranya. Setelah itu, kita lihat. Di sini ditanya pernyataan yang tidak benar. Maka kita lihat dari pernyataan yang A. Jika reaksi berlangsung sempurna, maka 6,25 mol SO2 berubah menjadi 612,5 gram H2SO4. Nah, di sini SO2 yang digunakan dalam reaksi adalah 400 gram. Kita bisa hitung jumlah molnya, di mana mol sama dengan massa per mR. Massa SO2 adalah 400 gram, mR dari SO2 adalah 64, maka molnya sama dengan 6,25 mol. Nah, di persamaan reaksi setaranya, kita bisa lihat bahwa perbandingan koefisien SO2 dengan H2SO4 adalah 2:2. Sehingga mol H2SO4 sama dengan mol SO2, yaitu 6,25, karena koefisiennya sama. Maka massa H2SO4 yang terbentuk sama dengan mol kali mR. Mol H2SO4 adalah 6,25 dikali mR-nya 98. Maka didapat massa dari H2SO4 yang dihasilkan adalah 612,5 gram. Berarti pernyataan yang A benar. Nah, kalau teman-teman lihat pernyataan yang A sama pernyataan yang D, ini kurang lebih mirip. Sama-sama menyatakan jumlah H2SO4 yang dihasilkan. Jika pernyataan A benar, maka yang salah adalah pernyataan D. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Bila nilai delta H untuk reaksi Mg ditambah Cl2 menjadi 2 MgCl adalah minus 1283,6 kJ, maka entalpi pembentukan standar atau delta HF dari magnesium klorida adalah entalpi pembentukan standar adalah entalpi untuk reaksi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya pada kondisi bebas di alam. Reaksi pembentukan MgCl2 atau magnesium klorida itu seperti apa? Reaksinya menghasilkan MgCl2, di mana reaksinya berasal dari unsur Mg. Di alam kita temukan dalam bentuk Mg padatan, logam magnesium, dan juga bereaksi dengan unsur Cl. Unsur Cl di alam kita temukan dalam bentuk gas klorin, gas Cl2. Maka ini reaksi pembentukan dari MgCl2. Dan delta H reaksi ini adalah delta H pembentukan dari MgCl2. Berapa nilainya? Kita bisa hitung nilai delta H reaksi ini dari nilai delta H yang ada di soal. Kalau teman-teman perhatikan reaksi yang ada di soal, ini sebenarnya reaksinya belum setara ya. Harusnya di sini koefisien Mg-nya 2,
koefisien Cl2-nya 2. Nah, sebenarnya delta H yang kita cari itu kalau teman-teman lihat dari reaksi yang ada di soal, reaksi yang kita ingin hitung delta H-nya, koefisiennya itu setengah dari reaksi yang ada di soal, setengahnya. Sehingga kalau koefisiennya dibagi setengah, delta H-nya kita bagi setengah. Jadi setengah kali minus 1283,6 kilojoule. Hasilnya sama dengan minus 641,8 kilojoule per mol. Sehingga jawabannya yang C. Oke, untuk pembahasan di video part yang pertama, kita cukupkan sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan di video part yang kedua. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video part yang kedua.